Oke, nah kali ini kita bakal lanjut lagi di sesi pembahasan implementasi eh, pasal-pasal Undang-Undang 1945. Nah, di sini tuh kita bahas dari yang sering muncul aja ya. Dari yang pertama, pasal 2 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Berikut adalah contoh implementasi pasal 22 ayat 1 Undang-Undang 1945 kecuali A. Pemilihan anggota DPR dan DPD sistemnya berbeda. Oke, kita keep. B. Pembentukan komisi pemilihan umum KPU. Kemudian C. Pengaturan komposisi MPR. Oke. D. Pembagian tugas dan wewenang. E. Periode kepengurusan. Oke. Nah, kalau kita lihat yang jauh berbeda di sini tuh adalah D. Kenapa? Karena pada pemilihan DPR dan DPD itu tuh berbarengan gitu dan sistemnya sama aja gitu. Makanya kan bisa kalau pas pemilihan DPD itu juga pemilihan DPR-nya juga gitu. Bedanya kalau DPD itu di tingkat daerah, kalau DPR dia lebih ke nasional. Hanya situ saja. Sistemnya sama gitu. Sistem sama. Jadi bukan berbeda sistemnya. Oke. Kemudian lanjut lagi soal ke berikutnya. Nah, di sini dijelaskan pada pasal 6 ayat 1, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, kemudian serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Berikut penjelasan mengenai persyaratan bagi calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang 1945, kecuali A. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Apakah benar? Benar. B. Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Benar. C. Tidak pernah mengkhianati negara atau sudah dilepaskan dari tindak pidana atau perdata. Oke, kita keep dulu. B. D. Kemampuan rohani dan jasmani. Iya benar. E. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Benar. Nah, yang sebenarnya benar untuk opsi C asalkan dia dari sini. Dari tidak pernah mengkhianati negara saja. Kalau sudah dilepaskan dari tindak pidana atau perdata itu tidak bisa. Artinya, seseorang yang punya catatan kriminal, kan berarti kan catatan kriminal lah. Berarti seseorang yang punya catatan kriminal tidak bisa menjadi presiden gitu. Jadi salah gitu. Oke, karena seperti itu jawabannya adalah C kita. Kemudian next lagi. Nah, pada pasal 6A ayat 3 dan 4, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara dari setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dan dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Maka yang bukan kesimpulan dari kedua pasal tersebut kecuali. Nah, kita lihat di sini. Yang A, mayoritas suara dalam pemilihan umum. Benar. B, pencapaian suara di setiap provinsi. Benar. C, jumlah provinsi sebagai kriteria penyebaran dukungan. Benar juga ya, karena kan ada beberapa provinsi yang bisa saja provinsi itu dominannya ini gitu. D, penyelesaian melalui pemilihan lanjutan apabila dipaksa dengan protes. Nah, kalau dipaksa dengan protes kan salah ya. Kenapa? Gimana kalau protesnya itu ternyata salah gitu loh. Maksudnya protes salah tuh memaksakan untuk memenangkan salah satu pihak yang
notabene-nya emang kalah gitu. Jadi nggak bisa. Dukungan rakyat sebagai landasan legitimasi. Benar. Karena kan dukungan rakyat itu berarti dalam bentuk apa? Dalam bentuk ikut aktif pemilihan gitu. Jadi kalau ikut aktif pemilihan itu mendukung terhadap pemilihan dari presiden dan wapres gitu. Oke, lanjut lagi. Next. Pada pasal 7A, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang bukan implementasi dari pasal tersebut apa? A. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum atau ketidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, DPR dapat membentuk sebuah komisi atau lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap dugaan tersebut. Apakah ini boleh? Boleh. Kemudian B, jika hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran hukum atau ketidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. Usulan tersebut harus disertai dengan bukti dan argumen yang mendukung. Oke, boleh juga. C. Mempertimbangkan usulan pemberhentian yang diajukan oleh DPR. MPR akan melihat bukti-bukti argumen yang disampaikan serta melakukan diskusi dan evaluasi untuk memastikan kebenaran dan keadilan dalam proses tersebut. Boleh. Kemudian C, D, setelah mempertimbangkan usulan pemberhentian, MPR akan mengambil keputusan apakah presiden dan atau wakil presiden akan diberhentikan dari jabatannya. Keputusan ini akan diambil berdasarkan suara mayoritas sebagai anggota MPR. Juga boleh ya. Yang E, apabila MPR memutuskan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden, pelaksanaan pemberhentian tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Misal proses pelantikan dan penggantian presiden dan atau wakil presiden yang baru akan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan. Oke. Kalau kita lihat sih dari semua opsinya ini tuh ini ya, benar juga semua opsinya. Masuk poin, masih masuk ke dalam penjelasan dia. Berarti semua benar. Oke, berarti nggak ada jawabannya. Gitu. Yang penting paham implementasinya sih. Kemudian pasal 7B. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden yang bukan implementasi dari pasal tersebut apa. Nah, cukup dibaca ya. Coba dibaca sekali lagi. Nah, teman-teman bisa mempost videonya ya. Yang kita lihat di sini yang A, permintaan pemeriksaan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. B, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi. Benar juga. C, pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini juga benar. Usulan pemberhentian oleh DPR. Apakah iya? Diajukan oleh DPR kepada, oh iya benar ya, usulan pemberhentian oleh DPR. Oke, keputusan oleh MPR. Ini jawabannya benar semua ya. Tapi oke lah. Yang penting kita dapat ininya. Kalau dibilang implementasi berarti dari setiap poin-poin A, B, C, D ini masuk ke dalam ranah pasal 7B gitu. Oke, semua benar ya. Oke, lanjut lagi. Ini sesuai dengan soal yang sebelumnya ya. Oh, beda ya. Nah, kalau kita lihat di sini,
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang bukan poin dari pelaksanaan pasal di atas adalah yang A, pengumuman keputusan Mahkamah Konstitusi, benar. Yang B, persiapan sidang paripurna, benar. Yang C, sidang paripurna DPR, benar. D, evaluasi oleh MPR. E, keputusan pemberhentian oleh MPR, DPR, DPD, dan Presiden. Padahal kan di sini kan ngapain juga dibutuhkan Presiden di sini, karena kan dia yang mau diberhentikan gitu. Jadi jelas jawabannya di sini adalah E. Oke, next. Oke, sepertinya ada yang salah ya ini. Pada pasal 9 ayat 1 sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Sumpah Presiden atau Wakil Presiden sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, Wakil Republik Indonesia, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Janji Presiden dan Wakil Presiden, saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden. Kemudian Wakil dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kemudian memegang teguh Undang-Undang Dasar, menjalankan undang-undang dan peraturan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kesimpulan di atas menegaskan pentingnya komitmen, hukum, kepentingan negara, integritas pribadi, dan nilai-nilai agama dalam sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden. Sumpah dan janji ini mencerminkan landasan moral dan tanggung jawab yang diemban oleh para pemimpin negara. Maka dapat ditarik kesimpulan kecuali yang A, komitmen terhadap kewajiban, benar. Yang B, mengedepankan hukum, benar. C, kebak kebaktian kepada nusa dan bangsa, benar. Mengikatkan diri secara pribadi dan keluarga, boleh. Nilai agama dan kepercayaan juga boleh. Tapi kalau kita lihat di sini ada yang jangkal ya dari opsi ini. Teman-teman bisa lihat di opsi D. Ini kan yang mengikatkan diri kan bukan keluarga, tapi hanya kita sendiri gitu. Makanya jelas kalau di dalam pengambilan sumpah itu kan yang bersumpah kitanya, bukan ikut dari keluarga kita gitu. Jadi fokusnya di sini adalah kita sendiri. Oke. Nah, kemudian lanjut di pasal 8 pasal 8 ayat 1 ya. Nah, di pasal 8 ayat 1 ini bisa kita lihat di sini. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama, artinya dalam satu kesatuan. Selama-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Yang bukan implementasinya adalah apa nih? A. Penunjukan pelaksanaan tugas kepresidenan, benar. B. Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, iya. C. Pasangan calon yang diusulkan, iya benar juga. D. Proses pemilihan oleh MPR, oke benar. E. Masa jabatan pasangan calon terpilih. Apakah iya masa jabatan calon yang terpilih? Dan wakil presiden meraih suara terbanyak ke dalam kedua. Kalau disampaikan di sini, untuk memilih presiden yang disusun oleh partai,
Sepertinya tidak ada dijelaskan ya. Tidak dijelaskan secara eksplisit. Oke, jadi lebih tepatnya di sini. Next. Pada pasal 11 ayat 1 dan 2, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, dan Presiden dalam pembuatan perjanjian internasional lainnya menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka, kesimpulan yang dapat ditarik dari kondisi pasal di atas adalah kecuali A. Presiden memiliki kekuasaan untuk menyatakan perang dengan persetujuan DPR. Ini menunjukkan pentingnya persetujuan dan konsensus dalam mengambil keputusan yang melibatkan perang yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan dan kedamaian keamanan rakyat. Kemudian B. Presiden juga memiliki kewenangan untuk membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Hal ini menegaskan peran sebagai presiden dalam perwakilan negara menjalin hubungan diplomatik dan mengatur kerjasama dengan negara lain dalam kepentingan nasional. Oke, C. Presiden memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional yang memiliki akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Misalnya perjanjian yang berdampak signifikan terhadap keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Namun dalam hal ini, persetujuan DPR diperlukan untuk memastikan adanya pengawasan dan konsultasi lebih lanjut terhadap keputusan tersebut gitu. Kemudian dalam konteks keputusan yang melibatkan perang, perdamaian, perjanjian internasional, dan perubahan undang-undang yang signifikan, persetujuan DPR diperlukan. Ini menunjukkan pentingnya pengawasan legislatif dan partisipasi DPR dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan rakyat. Nah, dari sini jawaban yang salah semua salah. Oke, apakah A benar? A benar ya. A benar, B juga benar tadi ya. C juga benar, D benar, semua salah. Oke, ini yang salah ya. Berarti jawabannya adalah E. Next. Pasal 18 ayat 1 ya. Dan 2, menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang dan pemerintahan daerah provinsi. Daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Maka yang bukan implementasi dari pasal tersebut apa? A. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pembagian ini mencerminkan struktur administratif yang terorganisir dan hierarkis untuk memfasilitasi pengaturan pengurusan pemerintahan secara efektif di tingkat lokal secara administratif. Ya, benar ya. Kemudian setiap provinsi, kabupaten, kota memiliki pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan di wilayahnya. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah secara administratif. Apakah ini benar? Benar juga. C. Pemerintah daerah menerima bantuan teknis, finansial, sumber daya lainnya dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di tingkat lokal melalui tugas pembantuan. Oke, kita keep dulu, tapi kayaknya sepertinya benar. D. Pemerintahan daerah, kabupaten, kota, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki tugas pembantuan. Tugas ini melibatkan dukungan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan secara otonomi dan tugas bantuan. Boleh juga. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada wilayah tempat tinggal mereka. Apakah ini benar juga? Ini juga benar. Namun, kalau kita lihat di sini ada secara administratif, ini juga secara administratif, ini secara tugas pembantuan. Nah, kalau kita lihat, yang salah di sini adalah opsi C.
Kenapa? Kalau pemerintah daerah dapat menerima tugas teknis, finansial, dan sumber daya lainnya, untuk tugas pemerintah tingkat lokal melalui oh sorry, bukan ini ya, bukan C ternyata, sorry, bukan C ya. Ternyata untuk yang satu ini dia bukan secara otonomi atau secara tugas bantuan gitu. Yang opsi D, tapi salah satunya gitu. Nah, kalau dari dilihat dari D ini dia seharusnya lebih ke tugas bantuan gitu, bukan secara otonomi. Kan jawabannya adalah D. Oke, next. Pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Maka yang bukan implementasi dari pasal di atas adalah A. Negara mengakui keberadaan dan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan sistem hukum yang ada di Indonesia. Negara memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai, norma, dan tradisi yang dipegang oleh masyarakat hukum adat. Mengakui pentingnya keberlanjutan dan pemeriksaan hak-hak tradisional mereka. Oke, C. Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, pengakuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan asas-asas dan norma-norma yang menjadi landasan negara. Oke. D. Pengaturan terkait kesatuan masyarakat hukum, adat, dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam undang-undang, menunjukkan pentingnya regulasi yang jelas dan tegas dalam mengatur hubungan antara negara, masyarakat adat, dan hak-hak tradisionalnya. Boleh. Penghormatan terhadap hak tradisional juga harus dipaksa dalam mengikuti dinamika kehidupan. Boleh. Sebenarnya dari semua opsi ini semua boleh sih. Cuman yang sedikit kurang pas di sini adalah dipaksa gitu. Harusnya kan nggak perlu dipaksa gitu, tapi melalui ini sosialisasi gitu loh. Jadi kan kalau disosialisasi lama-kelamaan akan mengikuti perkembangan gitu. Jadi lebih tepat di sini jawabannya yang bukan implementasinya adalah E. Oke, next kita ke pasal 22D. Pasal 22D ayat 3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Oke, boleh ya. A. Jika terdapat permintaan dari suatu wilayah untuk memisahkan diri dan membentuk daerah otonom baru, dapat mengajukan rancangan undang-undang yang mengatur proses dan kriteria pembentukan daerah tersebut. Benar. D. Rancangan undang-undang yang mengatur mekanisme koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengambilan keputusan. Benar juga. D. Mengajukan rancangan undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat mencakup regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah, seperti tambang, hutan, perikanan, atau energi. Benar. D. Opsi ABC salah. Oke, ini salah. Ya, jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lanjut lagi. Pada pasal 23 ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka yang bukan poin pelaksanaan pasal di atas adalah A. Penyusunan anggaran, benar. B. Prioritas kebijakan publik, benar. C. Pengawasan akuntabilitas, benar. D. Pengelolaan utang negara. E. Monitoring, penindakan hukuman, dan evaluasi. Ini sebenarnya benar kalau cuman monitoring dan evaluasi. Kenapa? Kalau untuk penindakan hukuman ini dia lebih kepada di luar dari konteks di atasnya gitu. Di luar konteks pasal. Harusnya yang menangani seperti ini itu kan dia lebih ke KPK ya gitu. Jadi bukan di dalamnya gitu. Oke.
Next, untuk pasal 24A ayat 1 dan 2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap perundang-undangan, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang, dan hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Maka yang bukan kesimpulan dari pasal di atas adalah kecuali. Oke, sorry. Di sini kayaknya salah deh kecualinya. Ini harusnya adalah saja. A. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili perkara dalam tingkat kasasi. Hal ini menunjukkan pentingnya peran Mahkamah Agung sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum yang adil dan objektif. Benar banget. B. Mahkamah Agung berperan dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengawal kepastian hukum dan menjamin kesesuaian peraturan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini juga benar. C. Mahkamah Agung juga diberikan wewenang lain sesuai dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan hukum yang berkembang cepat. Kemudian D. Hakim Agung di Mahkamah Agung diharapkan memiliki integritas yang tinggi dan kepribadian yang tidak tercela, namun masih bisa dimaafkan walau melakukan kesalahan besar. Oke, kita keep dulu deh ini. Hakim bertugas di Mahkamah Agung diharapkan memiliki pengalaman yang luas dan kompetensi bidang hukum. Ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang hukum dan kebijakan yang relevan. Oke, ya ini benar. Kan dari sini yang paling agak sedikit melenceng dari poin adalah D. Kenapa? Karena di sini ada masih bisa dimaafkan walau melakukan kesalahan besar. Iya, maksudnya itu kesalahan besar kan, bukan kesalahan kecil. Dimaafkan di sini itu ada dua ya, apakah dimaafkan hanya secara kata-kata atau secara hukum. Jadi kurang straightforward. Oke, jawabannya D tadi ya. Sekarang pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang bukan poin implementasi dari MK adalah apa? A. Penyelesaian perselesaian hasil pemilihan umum, benar ya. B. Pembubaran politik, benar juga. Putusan bersifat semifinal dan final, oke, benar. D. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, benar. Kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, benar. Nah, apa sih yang salah? Sebenarnya yang paling salah di sini C ya. Finalnya benar, tapi bukan semifinal. Artinya itu tuh harus bisa berhenti di MK-nya. Kalau ada masalah yang berhubungan dengan konstitusi, maka finalnya adalah di MK, gitu. Bukan di luar dari MK. Oke, berarti pas ya. Itu untuk pembahasan video kita untuk implementasi pasal undang-undang. Soal-soalnya panjang, tapi nggak terlalu sulit. Yang penting teman-teman harus membaca soalnya gitu, karena nggak ditanya untuk mengingat ayatnya. Oke, itu dulu untuk video kita. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. And thank you.